Halo semua, balik lagi dengan Kulas Hobi. Di video kali ini, saya akan melakukan pembahasan untuk figur line dari Kutzmal Company, yaitu Pop-Up Parade. Jadi, saya sudah lumayan banyak untuk figur Pop-Up Parade. Jadi, saya akan memberikan penilaian saya tentang figur-figur Pop-Up Parade yang saya sudah beli selama ini. Sebelum kita bahas, kita mulai dulu definisi Pop-Up Parade dari Kutzmal Company. Kita lihat di website official dari Pop-Up Parade. What is Pop-Up Parade? Yang pertama, mengenai harga, dia bilang ini harganya lebih murah dibandingin typical scale figures, dan ini menurut saya tepat sekali karena memang harganya jauh di bawah dibandingin dengan scale figure yang bukan cuma Kutzmal distribute ya, jadi banyak dari lainnya, dan menurut saya harganya ini terjangkau banget. Untuk ukuran ini 17-18 cm. Ini adalah yang standar karena sekarang ada Pop-Up Parade yang large dan extra large. Jadi untuk ukuran 17-18 cm ini adalah yang standar size ya. Untuk speed dia bilang rilisnya 4 bulan setelah pre-order close. Ini menurut saya bagus banget, tapi mungkin bisa dibilang ada pro and cons ya. Pro-nya ini bagus karena memang lebih cepat dibandingin scale figure. Scale figure biasa production time lebih lama, tapi at the same time sepertinya beberapa masalah sculpting yang saya temui mungkin ya berhubungan dengan ini karena mereka dikejar waktu, jadi kadang quality of sculptingnya menurut saya jadi agak kurang. Yang terakhir untuk collectibility, ini dia bilang feature banyak karakter dari different game series dan lainnya. Menurut saya ini tepat sekali karena memang Pop-Up Parade sendiri menurut saya banyak banget untuk karakter dari seri-seri yang berbeda ya. Jadi di video kali ini saya akan bahas apa yang saya suka selama ini dan apa yang menurut saya masih bisa diimprove dari Pop-Up Parade. Mari kita lihat sama-sama untuk pembahasan figur line dari Pop-Up Parade ini. Adalah 3 figur yang akan saya pakai untuk pembahasan mengenai penampilan. Jadi untuk video pembahasan ini saya nggak akan terlalu panjang lebar, saya akan langsung straight to the point aja untuk pendapat saya mengenai figur Pop-Up Parade ini ya. Yang pertama yang saya bahas dari sisi penampilan, yang bagusnya dulu, kalian bisa lihat dari sini yang guts menurut saya bagus sekali ya. Kalian bisa lihat dari detail-detail yang ada di figur guts ini menurut saya bagus banget. Dari sisi penampilan ini menurut saya sudah near perfect untuk Pop-Up Parade figure. Dari detailnya bagus, sculptingnya bagus, secara painting juga bagus. Overall, jika kalian tanya saya what is a perfect Pop-Up Parade figure, salah satunya adalah si Pop-Up Parade Guts yang berserkar armor ini ya. Tapi of course jika ngomongin yang bagus, kita juga mesti ngomongin yang saya kurang suka. Lalu yang saya kurang suka, saya akan pakai Megumi ya. Jadi menurut saya di sini overall sculptingnya bagus, tapi menurut saya muka Meguminya masih kurang mirip. Jadi saya akan taruh muka Megumi di sebelah kanan sini yang kita lihat di animenya, dan kalian bisa membandingkan sendiri apakah menurut kalian sudah mirip atau enggak. Menurut saya masih kurang mirip, walaupun menurut saya di sini posenya bagus dan overall actually sculpting dan paintingnya cukup bagus, tapi dari sisi kemiripan masih agak kurang ya. Jadi sekali lagi ini contoh figur Pop-Up Parade yang secara overall look bagus, secara sculpting dan painting standar untuk Pop-Up Parade, tapi dari sisi kemiripan kurang. Ini mungkin yang mereka masih lebih bisa improve on lagi ya, karena saya ada beberapa yang Pop-Up Parade menurut saya dari sisi kemiripan masih kurang. Karena kita bikin tadi comparison dengan Guts yang size-nya lebih besar dari Megumi, jadi mungkin kalian mikir apakah mereka put more effort karena itu yang bigger size, dan of course ini Guts berserker armor, salah satu iconic karakter di manga ya. Semua orang banyak tahu, anime juga mungkin, walaupun manga mungkin lebih terkenal untuk berserk. Kita lihat Pop-Up Parade si Oracle atau Futaba Sakura dari game Persona 5 atau Persona 5 Royal. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini contohnya yang menurut saya dari secara detail sculpting dan painting bisa dibilang levelnya standarnya sama dengan Megumi Fushiguro. Perbedaannya di sini adalah menurut saya Pop-Up Parade si Futaba Sakura atau Oracle ini dari sisi kemiripan bagus. Saya akan taruh Futaba Sakura punya picture di sini, jadi kalian bisa compare sendiri apakah menurut kalian figur Futaba Sakura ini menurut Anda sudah bagus secara kemiripan atau enggak. Jadi I let you be the judge ya. Walaupun ini adalah pembahasan tentang Pop-Up Parade, saya mau bikin satu comparison mengenai kemiripan, yaitu dengan menurut saya Pop-Up Parade itu
ada di tengah-tengah antara press figure dan scale figure. Saya mau kasih contoh dengan espresso Nico Robin ini. Walaupun mungkin ini adalah espresso yang lebih besar, mungkin mereka pun more effort di sculptingnya, tapi menurut saya secara harga ini masih sama range-nya dengan bahan presso lainnya. Jadi menurut saya dari sisi kemiripan untuk si espresso Nico Robin ini, menurut saya lebih bagus dibandingin Power Perret si Megumi. Jadi ini salah satu hal yang menurut saya si Power Perret untuk figur-figurnya masih can be improved ya. Untuk yang kedua, saya mau bahas tentang ukuran dari Power Perret. Jadi saya nggak akan include Power Perret Guts yang ukurannya bukan standar Power Perret size. Saya bikin perbandingan dengan antara dua Power Perret yang ini adalah standard size dari Power Perret. Tapi kalian bisa lihat di sini sendiri. Never mind about the ini ya base-nya ya. Walaupun kita taruh Tanjiro di base-nya sendiri, kalian bisa lihat tetap ukurannya berbeda jauh. Jadi saya bisa bilang ini menurut saya masalah yang kecil banget, tapi mungkin saya mau ngomongin mungkin bisa lebih baik jika ukuran mereka, walaupun ini nggak ada scale ya, karena mereka bilang sekitar 17-18 cm. Mungkin kecuali memang certain pose yang bikin figurnya pendek banget atau tinggi banget, saya rasa mungkin mereka mesti lebih standardized lagi untuk ukurannya. Kalau kalian bisa lihat sendiri di sini ukurannya si Megumi dan si Tanjiro menurut saya ini jomplang banget. Jadi ini hanya hal kecil yang saya mau bahas. Ini nggak mengganggu saya banget, tapi mungkin food for thought aja ya. Dan dari figur Tanjiro ini ada yang saya suka dari Power Perret, yaitu base yang ini. Ini saya suka banget. Kenapa? Karena base-nya Power Perret seperti ini benar-benar makan tepat. Kalian bisa lihat di sini, ini benar-benar makan tepat kalau pakai base yang ini. Tapi dengan base Tanjiro yang ini, kalian bisa taruh di display Anda lebih banyak space lagi, karena memang nggak perlu base seperti yang ada di Megumi itu menurut saya terlalu besar ya. Jadi jika mereka ada alternatif, mungkin nggak buat semua Power Perret karena pose berbeda-beda, tapi jika mereka bikin atau include more of this space buat Power Perret figure, menurut saya bagus banget ya. Untuk hal ketiga yang mau saya bahas ini mengenai pose. Menurut saya pose dari Power Perret menurut saya banyak variasinya dan bagus, tapi masih agak hit and miss kadang-kadang. Mungkin bisa dibilang posenya sangat simple, tapi saya suka adalah dari Goblin Slayer. Menurut saya posenya dia simple banget di sini, tapi overall saya suka ya, karena ini menurut saya cocok dengan karakternya, dan walaupun simple posenya, tapi menurut saya ini bagus sekali. Jadi saya suka untuk figur Power Perret Goblin Slayer ini, baik untuk penampilan, tapi lebih juga ke posenya. Dan satu yang saya suka lagi adalah si Eren Yeager. Menurut saya Eren Yeager ini figurnya dia keren banget, dan kalian bisa lihat sculpting dari jaketnya di sini bagus, jadi bikin pose-nya lebih keren lagi untuk Eren ya. Jadi menurut saya banyak yang bagus juga, tapi mungkin ada yang bisa mereka improve on. Mungkin ini saya nggak terlalu bothered banget, tapi mungkin saya mesti ngomong adalah untuk si Saber Alter. Jadi untuk Saber Alter ini menurut saya posenya ini sesuai dengan karakternya. Ini benar-benar menacing, dark banget. Menurut saya cocok dengan karakternya dia. Tapi alangkah lebih baik jika si figure Saber Alter ini datang dengan Excalibur-nya. Walaupun pose ini keren, tapi saya rasa pose dengan Excalibur lebih keren lagi. Karena kenapa? Saya nggak tahu berapa mereka akan bikin berapa versi dari satu karakter. Misalnya Eren nih bakal ada di pose lain, atau Goblin Slayer di pose lain. Saya rasa itu highly unlikely ya. Jadi untuk Saber Alter jika datang seperti ini aja sangat disayangkan, karena saya rasa mereka nggak akan bikin lagi in the near future. Jadi yang kita dapat hanya dengan pose ini tanpa Excalibur. Ini nggak terlalu mengganggu saya, tapi saya cuma mau bahas saja. Sampai sini aja untuk pembahasan saya mengenai Power Perret. Gimana menurut kalian untuk Power Perret figur ini? Apakah kalian lebih mengarah ke suka atau kurang suka dengan figur-figur dari Power Perret? Dan of course setelah pembahasan ini, let me know what do you think about my discussion. Mana yang salah, mana yang benar. Of course karena saya nggak mungkin benar semua, jadi saya mau tahu. Mana yang menurut Anda setuju dengan saya, mana yang tidak setuju dengan saya.
let me know down in the comment ya. Dan jika kalian punya pop favorite figure, let me know which pop favorite figure yang menjadi favorit kalian. Let me know down juga in the comment ya. Jadi ini adalah akhir dari pembahasan saya tentang pop favorite. Untuk summary-nya, saya overall masih lebih ke positif pandangan saya mengenai pop favorite. Saya rasa seperti saya bilang tadi, ini ada mereka posisinya di tengah antara price dan scale figure. Jadi mereka ini sebenarnya marketnya bagus banget untuk pop favorite karena dengan harga yang affordable mereka bisa nawarin figure-figure dari berbagai macam series ya, dan menurut saya kualitasnya bisa dibilang menuju lebih ke arah scale figure ya. Jadi saya ngomong seperti ini kenapa? Karena saya berharap mereka lebih improve lagi, jadi lebih banyak orang lagi yang bisa enjoy pop favorite yang of course yang tadi saya kurang suka dari pop favorite akan diimprove oleh mereka. Menurut saya pop favorite is a really nice figure line yang apalagi mereka introduce size yang besar, ini menjadi good alternatif juga jika kalian nggak mau beli scale figure. Jadi untuk pop favorite overall pendapat saya masih positif, tapi untuk kekurangannya mudah-mudahan diimprove karena menurut saya this is a nice figure line. Untuk next video, karena kita bahas pop favorite, next video of course is a pop-up favorite figure. Kita akan unboxing dan review untuk pop favorite Lloyd Forger dari Spy Family. Ditunggu untuk next videonya ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching, and we'll see you in the next video. Bye bye.